Nah, setelan motor saya tuh, yang kanan pasti lihat ke belakang, yang ini lihat ke saya. Nah gitu kan, sering lah kayak gitu. Nah dilihat tuh, aduh, itu tuh. Apa tuh? Nah itu tuh Mr. P lah, semacam kain. Mr. P. Dan anehnya itu enggak ketika dibacain sekeras-kerasnya gitu kan di tengah hutan. Allahu la ilaha itu kayak nggak keluar. Watching Malam Sinematik Universe. Halo, selamat malam, kembali lagi bersama saya Ike Momokyoshi masih di MCU Malam Sinematik Universe. Horror stories ready for nightmare. MCU Malam Sinematik Universe. Pada malam hari ini saya tidak sendirian. Seperti biasa saya kedatangan lagi narasumber yang punya kisah-kisah misterius, kisah-kisah horor, kisah-kisah yang menakutkan. Langsung saja kita perkenalkan beliau. Ya, Halo, apa kabar teman? sehat. Gimana nih? Ya baik-baik saja untuk saat ini. Ya mungkin kondisi dompet yang tidak baik. Oke. Saya panggil aja Mas Gema aja ya. Iya, Oke, Gema. Mas Gema, gimana nih ceritanya? Kira-kira hal apa yang menginspirasi buat masyarakat kali ini? lebih apa ya, maksudnya kan pengalamannya banyak nih gitu ya, maksudnya horornya gitu. Cuman ini yang lebih transisi yang dimana masyarakat perlu nih kehati-hatian untuk kita menepati suatu tempat dengan yang dimana kita tuh jangan kultur shock gitu. Oh, oke. Saya ambil bakar rokok ya. Ya siap, silakan aja. Santai-santai. Biar enggak serem. Iya, tenang. Mas Gema ngerokok? Ya ngerokok. Biar nggak panik gitu teman-teman. Benar. Terus ngambil ngerokok gitu. Karena kalau dari konten-konten sebelumnya ya, katanya makhluk halus juga suka sama yang asap-asap rokok. Betul sekali. Rokok-rokok yang Eropa gitu. Eropa tobacco. Tapi bener juga sih, emang kenapa ada persembahan kayak rokok-rokok kretek gitu kan, maksudnya sehingga difilmkan jadi gadis kretek. Tapi nggak horor ya? Nggak horor, iya. Mungkin nanti ada pria papir. Ya, oke. Lanjut, jadi gini ya. Mode serius sekarang. Mode serius. Dulu tuh pas kalau nggak salah 2023. Tahun lalu ya. Saya tuh ada kegiatan lah yang dimana harus bolak-balik dari rumah ke Bandung gitu ya. Maksudnya jarak dari rumah ke Bandung tuh 2 jam. Okay. Nah, pas waktu itu kebetulan pulangnya itu malam banget. Anjay. Menjelang pagi kalau nggak salah, jam 2. Subuh lah ya. Mau jam 2. Tapi belum ada subuh. Belum. Nah kan karena ada kultur yang dimana jam 2 itu kan jam sahur gitu ya maksudnya. Bulan puasa. Sesudahnya. Syawal lah maksudnya. Ke Syawal gitu. Nah, ini tuh ada rasa janggal dan ada keanehan. Biasanya pulang kan fresh gitu ya maksudnya. Kalau pulang muka lelah tuh bukan Gema lah biasanya gitu. Pasti Gema tuh singgah dulu ke suatu tempat entah SPBU atau apalah gitu untuk cuci muka atau apa gitu biar pulangnya fresh gitu. Nah, kalau nggak salah tepatnya bulan Mei tanggal 5, saya masih ingat karena saya menyimpan ya itu. Nah, di sana pas kepulangan dari Bandung ke Subang itu tuh kalau normal gak ada kemacetan tuh 1,5 jam. Nah, tapi ini bisa nyampe 8 jam kalau salah. Hah? Nah, ini nih yang uniknya. Kenapa lama? Karena saya tuh disesatin dulu ke jalan yang lain. udah mulai merinding nih. Oke. Nah, gimana? Kalau kalian yang tahu gitu ya perbatasan Subang Bandung yang Tangkuban Perahu gitu ya, Cikole itu. Saya tuh masuk kalau nggak salah lewat itu jam tuh rame biasanya sama pengendara motor yang kata orang mah San Mori gitu. Ya jalan-jalan gitu ya. Nah, saya tuh barengan
Oh, bareng sama anak-anak itu. Nah, kebetulan besoknya itu kan musim kemarau tuh suka ada kabut ya di sekitaran jalan itu tuh. Itu jarak pandang jalan tuh kalau nggak salah 10 meter. 10 meter. Karena terhalang kabut. Iya, kabut. Jadi harus bener-bener pakai intens lampu terus ya maksudnya. Nah, kondisi jalan saat itu emang penerangan jalannya lumayan baik. Cuman ini mah ada keanehan ketika saya tuh lihat ada warung. Ada warung. Nah, di dalam warung tuh rame banget. Oke. Ya udahlah. Karena ini kondisi memang nggak baik gitu ya. Terus saya tuh emang sudah biasalah kalau warung rame di hari-hari weekend atau weekday yang hari libur gitu ya. Emang banyak orang gitu, terus saya tuh pengen ngangetin dulu lah karena dingin posisinya kan. Iya. Nah, Subuh ya. subuh. Pas singgah aman-aman aja tuh. Motor aman, kondisi baik gitu. Oke. Pas maju lagi tuh, saya tuh ada keanehan tuh HP mulai nggak ada sinyal pertama. Oke. Yang kedua, si kabut yang tadinya nutupin jalan terus mulai lebar. Tapi anehnya tuh sepi banget, Bang. Yang San Mori itu kemana? Nah, ini nih, bukan ketinggalan atau apa. Mungkin Gema emang jalannya biasa aja standar gitu ya. Yang penting nyampe gitu. Kan kalau pulang tuh, biasa jalan pulang tuh gak terlalu fokus. Itu juga kan udah paham gitu. Gue udah, jalan sini gitu. Nah itu sepi banget. Terus Gema nengok kiri kanan, emang gak ada orang gak? Emang jam segitulah ya maksudnya. Yang lebih anehnya lagi, saya tuh nggak tahu dibawa kemana itu. Asalnya tuh jalan tuh bagus, berubah jadi terjal. Maksudnya banyak batu, jadi kayak nggak aspal gitu kondisinya. Iya, jadi kali yang kering gitu. Anjir. Nah itu. Kok bisa sampai situ? Nah, jalurnya lewat mana? Nah, kalau lihat secara geografis emang nggak masuk jalur Subang dan Bandung sebenarnya. Itu masuk kemana? Nah itu tuh masuk jalur Bandung ke Purwakarta. Nah itu yang jadi aneh tuh. Kenapa saya masuk ke sana? Anehnya. Nah, jadi ketika naik ke Tanjakan Jayagiri lah, sebutin namanya gak apa-apa. Ini cuman kita mengedukasi gitu. Nah, itu tuh udah beda suasananya. Yang dari pohon pinus bukannya langsung kebun teh, malah jadi kebun sawit. Itu jalan ya udahlah. Mampir, yang tadinya udah mampir di warung yang rame, mampir dulu, gak ada warung, gak ada apa. Di sana buka HP, jam udah ngaco. Ngaco gimana tuh? Jadi si merinding gitu. Kondisi jamnya itu bukan lagi nunjukin jam 12, jam 00 PM gitu, enggak, AM atau apa gitu. Udah jadi kacau gitu. Tanggal juga kalau nggak salah jadi kacau. Udah kayak setting ulang. Sinyal udah kacau gitu, pas dicek udah kacau. Cuman kamera yang aman mah, yang paling aman kamera. Udahlah, bener-bener nggak ada sama sekali. Kebetulan baterai tuh kalau logis ya ini mah emang full, masih full. Jadi ya udahlah, post foto Gema lagi di mana, nah gitu. Sama kondisi saat ini gitu. Pas jalan ini terasa berat. Oke. Berat. Itu masih kondisi aman ya? Aman gitu. Belum ada mikirin ini Nah, sesakin atau gimana gitu, belum. Kalau kondisi pulang tuh yang penting saya selamat gitu ya posisinya. Ya baca-baca lah gitu ya, seingatnya saya dan sepeneguhan saya gitu. Baca-baca yang penting selamat gitu. Nah, ini terasa berat, kerasa kayak bawa orang gitu. Nah, biasanya saya kalau setel motor mulai kerasanya tuh dari pas kapan? Pas mulai ke jalan sepi apa? Nah, itu ke jalan sepi sama yang udah mampir kedua kali nih. Jadi pas mau jalan lagi nih udah cek HP atau apa gitu. Jadi asalnya cek di sini, HP itu simpen di sini. Nah, udah mulai nih kayak bawa orang. Nah, di sana tuh curiga kan? Nah, setelan motor saya tuh yang kanan pasti lihat ke belakang, yang ini lihat ke saya. Nah gitu kan, sering lah kayak gitu. Nah dilihat tuh, aduh, itu tuh. Apa tuh? Nah itu tuh Mr. P lah, semacam kain. Mr. P. Dan anehnya itu enggak, ketika
bacain keras-kerasnya gitu kan di tengah hutan. Allahu la ilaha itu kayak nggak keluar, malah jadi dia malah jadi di sini gitu, di sini di pundak. Nah, ya udahlah, direkam karena kamera ya cuman segitu. Kan cuman kamera yang bisa, ya udah gini sambil jalan ya gitu. Benar-benar pocong. Bener, itu ada. Ya udahlah, Ada videonya. ada. Oke, nanti kita tampilin ya teman-teman ya. Nah, udah tuh luwes pas nyampe jalan yang biasa dilewati Gema. Nah di sana Gema sujud syukur, berhenti dulu, alhamdulillahirabbil alamin gitu lah maksudnya. Nah pas Udah kenal nih jalannya. udah kenal jalan yang biasa dilewati, kalau nggak salah dari jarak Gema yang biasa dilewati 1,5 jam tuh, dan dari jalan yang tersesat tuh kalau nggak salah sekitaran 2 jam lah. Anjir. Jauhnya gitu ya, maksudnya 2 jam. Dan lumayan juga Gema tuh kenapa ngecek HP tuh di map sih intinya. Ini di mana? Nah, Tapi kan nggak ada sinyal. nah itu kan nggak ada sinyal, pengen tahu kayak gitu di mana, terus lagi dia ada di mana. Nah, keinget Gema tuh kan dulu SMA saya di Subang, pernah main lah ke wilayah Purwakarta. Jadi ada Curug Cijaluk, tahu kan? Arah-arah Curug Cijaluk. Nah, Gema tuh baru ngeh, ini mah Jalan Wanayasa. Nah, itulah pengalaman langsung pas pulang nyampe ditanyain sama ortu. Lah, kemana dulu? Nginep gitu ya. Maksudnya mana teh kemana heula gitu libatkeun. Karena kondisi pas subuh tuh biasanya orang tua langsung ke pasar. Jadi pas datang saya minta maaf ke orang tua, mohon cerita-cerita kayak gini juga gitu, sambil ini langsung lah disuruh mandi, udah mandi suruh sholat gitulah. Nah, itu mungkin yang perjalanan tahun 2023. Oke, paling begitu ya cerita dari Mas Gema ini, ternyata dia bonceng pocong. Nggak kebayang itu gimana rasanya bonceng pocong. Tapi berat waktu itu. Berat banget. Aslinya berat. Kayak orang bonceng duaan apa lebih? Bukan bonceng berdua, tapi posisinya itu bukan duduk. Berdiri. Dan anehnya itu gini, kondisi jalan terjal itu masih maksudnya kondisi terjal lah, adalah sedikit atau apa gitu. Ini enggak. Bahkan Dah, kita sudahi saja. Tidak kuat. ya gitulah. Jadi begitulah teman-teman. Oke, fokus ke saya. Begitulah teman-teman cerita dari Mas Gema ini. Ternyata beliau bonceng pocong yang berdiri di atas motor. Oke. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Juga di komen ya kalau kalian percaya ataupun kalian punya cerita yang menarik juga tentang seputar dunia horor ya. Saya Ike Momokyoshi dan Mas Gema padahal. Oke, pamit undur diri. Salam MCU, Malam Sinematik Universe. Horror stories ready for nightmare. And see you, Malam Cinematic Universe.